suka dari tari Arimbi ini karena kayak menceritakan seorang wanita yang sangat berwibawa. Tarinya ini berasal dari gabungan tari kreasi sama tari topeng juga. Sudah 3 tahun dari kelas 1 SMA. Sukanya gerakannya tuh mudah, enak lah gitu menarinya. Terus ketika kita pusing terus kita latihan nari gitu kayak udah jadi tugas tuh ya udah dibikin enjoy. Kalau dukanya itu kalau pas latihan ya, kalau kan latihan banyak anaknya, tapi ada aja salah satu yang nggak datang tuh. Supaya kita kayak mengenal tarian tuh kayak nggak hanya satu tarian aja gitu. Iya, jadi kita tuh nggak terpatok misalkan di topeng ya, kita juga harus nyari wawasan yang lain kayak gitu. Harapannya yang pertama untuk generasi semoga masih melestarikan tari Arimbi ini gitu, walaupun misalkan saya kayak kuliah atau kemana gitu ya, semoga aja tari Arimbi ini nggak hilang kayak gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Arimbi itu ya menggambarkan apa? Menggambarkan gerakan yang lemah gemulainya itu. Dan ketika dia itu menjadi wanita cantik, berbeda geraknya. Nah, memang itu tari kreasi sebenarnya, bukan tari pakem atau dari tari rakyat, bukan. Tari itu ada beberapa jenis, ada tari rakyat, tari topeng, ada tari kursus, ada tari kreasi, tari wayang. Itu berbeda-beda. Makanya saya ngambil dari salah satu cerita wayang untuk dijadikan sebuah tarian. Pertama untuk sebuah tari kreasi. Intinya tari kreasi. Bagaimana membuat satu tari kreasi untuk siswa, terutama yang ekskul di Kandang Haur, untuk Pak Widya dengan konsep Arimbi Gandrung. Kenapa Arimbi Gandrung? Karena di dalam cerita Arimbi itu bagaimana seorang yang tadinya jelek bentuk badan dan yang lain, karena ketulusan mencintai Bima, maka dia menjadi seorang putri yang cantik. Nah, makanya dari situ akan lahirlah Gatot Kaca itu sebagai anaknya Arimbi, karena Bima itu mempunyai istri itu tidak hanya Arimbi, tapi ada Subadra. Anak-anak SMA, ya memang ini kan ada 2 versi. Pertama Arimbi versi SMA Losarang, kedua versi SMA Kandang Haur. Kalau versi SMA Kandang Haur itu kolosal, bercerita jadi awal dari Arimbi sebelum menjadi putri cantik dan setelah menjadi putri cantik. Makanya yang diambil itu pas yang gerakan perempuan yang cantik gemulainya itu. Ciri khasnya kan ada lembeannya, yang gemulai. Akan seneng ketika anak-anak semangat, seneng. Ya dugalah lebih disiplin ketika tidak disiplin dalam sebuah proses. Ya, karena dalam berkesenian itu tidak terlepas dari sebuah proses. Bagaimana proses kesabaran, bagaimana proses untuk menggarap yang lebih baik. Apalagi kayak tadi kan, bagaimana itu 2 bulan sebelum praktek kan kita tadi persiapan untuk bikin tari kreasi. Jadi kayak kostum apa, bagaimana konsepnya, bagaimana, terus kostumnya apa, pantasnya. Oh jangan sampai kostumnya ya ecek-ecek lah, kira-kira lebih baik. Karena di dalam sebuah karya seni itu tidak dilihat dari berapa, budget berapa, habisnya berapa. Jangan dilihat, tapi sebuah karya yang dilihat. Jadi kostum Arimbi itu satu yang terpenting adalah simbol dari sebuah tari wayang atau tari Arimbi. Salah satunya itu adalah menggambarkan contoh yang kotak-kotak yang di Bali itu. Salah satu ciri, makanya konsepnya kostumnya kotak-kotak, hitam putih kayak catur.
sebenarnya sama saja, akan tetapi membuat karya inovasi itu membuat anak-anak mau belajar lagi tari tradisi. Kalau langsung tradisi tidak bisa. Anak-anak itu susah. Kayak tadi contoh, untuk belajar latihan lembean saja, anak-anak susah. Ketika dikasih tari kreasi, ini loh kreasi. Tapi ternyata kreasinya kreasi tradisi loh. Jadi nanti anak kelebihannya itu satu. Intinya saya memberikan inovasi baru, bahwa berkesenian itu ada tradisi tapi bisa di konsep kekinian. Untuk generasi penerus mau berkreasi. Apalagi yang sudah sarjana-sarjana seni tari, bagaimana membuat satu garapan-garapan baru supaya semakin ketika tarian kreasi itu semakin dipakai dan dipakai, maka akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan akan menjadi sebuah kebudayaan.